Ya, silakan saling menyapa dulu. Ya, udah saling menyapa ya. Iya, berharap jaringan kita malam hari ini bagus ya. Di tempat saya sih hujan, dan biasanya kalau udah selesai hujan malah jaringan bagus. Gak tahu nih kenapa suaranya agak kecil, biasanya suara dari sana itu keras gitu ya. Oke, ya. Sehat semuanya ya. Ya, Pak Albert belum bergabung ya. Oke, ya. Mungkin mereka lagi. Kenapa? Oh, lagi di rumah sakit ya saya. Sorry belum belum lihat grup. Kenapa? Oh ya. Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, udah jelas suaranya. Ternyata saya tadi nggak pasang loudspeakernya. Ya, hari ini yang singer ada itu ya, ada Pak Ara, ya, Bu Rini, ya. Ya, kalau mereka belum ada, ya seperti yang tempoh hari saya katakan, yang lain bisa membantu gitu ya, membantu untuk menyembah bersama, nunggu mereka datang. Bu Idam ada ya, tapi ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, betul ya, ini lagunya ya. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap ku berkata,
Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Karakter yang melekat pada dirimu adalah kebaikan, dan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Ketika kami berdosa, Kau sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat. Demikian juga ya Tuhan dengan anugerah-Mu, kebaikan-Mu, semua tanpa syarat Tuhan. Dan itu adalah karakter Tuhan yang Engkau rindu. Setiap kami memahami bahwa wujud daripada Tuhan yang kami sembah adalah kasih, kebaikan, kekudusan, damai sejahtera, kemurahan. Itu adalah gambaran, itu adalah wujud, itu adalah substance daripada Tuhan yang kami sembah. Sekalipun sesungguhnya setelah kami mengenal kasih itu, Engkau mengharapkan kami untuk hidup di dalamnya. Tetapi untuk mengecap semuanya, Engkau tidak meminta syarat ya Tuhan. Kadang kami berpikir bahwa apakah kami layak untuk mendapatkan semuanya? Memang kami tidak layak untuk mendapatkan semuanya. We don't deserve it. Kami gak layak. We don't earn it. Kami gak bisa mengupayakan. Sama seperti anugerah, semua adalah pemberian cuma-cuma. Kebaikan-Mu tidak tunggu syarat untuk kami memenuhi itu semua. You demonstrated Kau nyatakan itu di awal manifestasi kasih. Itu kenapa kami layak untuk mengatakan kepada-Mu dengan segenap hati, Engkau baik ya. Dan kami mau katakan dalam suka dan duka, Engkau tetap baik Tuhan. Keadaan kami tidak menyatakan siapa diri-Mu, walaupun keadaan kami kadang tidak baik, but it doesn't define you. Keadaan kami tidak mendefinisikan Engkau ya Tuhan. Apa yang Kau buat mengerti, kadang Kau tega dalam tanda kutip membiarkan kami melalui masa-masa sukar, supaya kami berbuah dalam kekekalan, berbuah buah roh yang melimpah ya Tuhan. So dengan pengertian ini kami akan tetap katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kami mau katakan Engkau baik. Dan aku akan berkata tetap Engkau baik, karena Engkau sudah buktikan semuanya. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku
Selalu
tidak dikasihi oleh Tuhan. Tidak satu pun di antara kami yang merasa ditinggal oleh Tuhan. Sebab Engkau ada di dalam diri kami. Engkau tinggal di dalam hidup kami. Dan Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Tidak ada seorang pun yang merasa ditinggal oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang merasa dibiarkan oleh Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau akan terus menopang kami. Sedangkan ketika kami berdosa, Engkau mengejar kami. Apalagi kami ketika hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau akan terus mempertahankan kehidupan kami. Itu yang Engkau telah wahyukan kepadaku ya Tuhan hari-hari ini. Engkau akan terus mempertahankan hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami lebih daripada apapun yang kami mampu pikirkan ya Tuhan. Kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan lebih daripada apa yang kami pahami. Tak satu pun yang merasa ditinggal, tak seorang pun yang merasa dibiarkan. Sebab kami dikasihi oleh Tuhan, semua kami disayang oleh Tuhan. Kami telah diangkat jadi anaknya, kami telah diangkat jadi ahli warisnya. Dan kami biji mata Tuhan. Haleluya. Berserah kepada-Mu, karena Engkau yang menanggung seluruh kehidupan kami. Thank you, Lord. Nikmati hadirat-Nya. Masuk lebih tinggi, bangun roh bersama-sama di tempat ini. Sebab itu yang paling kita cari, naik lebih tinggi di dalam harian. Oh, karena nama Sande, hingga nama Sande. Oh
Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang selalu berjalan di depan. Segala yang Kau berbuat untuk kebaikan, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang selalu berjalan di depan. Segala yang Kau berbuat untuk kebaikan, menopangku dengan kuasa-Mu. Thank you, God. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. Terima kasih ya untuk kehadiran. Terpuji-pujilah Engkau. Biar kami terus berkomitmen untuk menjaga pujian penyembahan kami di rumah-rumah kami ya Tuhan. Membawa dupa yang harum dan naik di dalam hati. Yes Lord, yes Lord Spirit. Itu yang membuat kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami akan tetap kuat di dalam Engkau ketika kami kabar bahaya mencari Engkau lebih sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Terpuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu dan kami serahkan pertemuan doa ini ke dalam tangan. Aku serahkan kontrol sepenuhnya ke dalam tangan Roh Kudus. Terima kasih untuk cuaca yang baik. Terima kasih untuk jaringan internet yang baik. We plead the blood of Jesus. Kami mengenakan darah Yesus atas
semuanya, dan sampai selesai pertemuan doa kami rasakan penyertaan. Setiap kuasa senjata mencoba untuk mengganggu pertemuan doa kami apapun bentuknya, mengganggu pikiran kami mau ingat matakan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Roh Kudus, Roh Kudus yang beracara, biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan memberkati setiap orang yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ya saya mau sampaikan beberapa hal pada malam hari ini ya, untuk pertemuan doa kita. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di dalam doa, ya itu yang saya renungkan hari ini, itu yang Roh Kudus ajarkan kepada saya, tapi bukan untuk saya sendiri, tapi untuk saya teruskan kepada kita, supaya kita dikuatkan di hari-hari yang akan datang. Yang pertama, saya punya kesaksian itu tentang bagaimana Tuhan itu begitu nyata menopang, berbicara di dalam hati saya itu untuk mengingatkan saya tentang kebenaran firman-Nya. Seperti hari ini ketika saya jogging, terus ya pas pagi sih lebih clearnya ketika Roh Kudus kasih tahu di dalam hati saya dengan kuat bahwa kamu itu dikasihi oleh Tuhan. Nah, dan itu bukan untuk saya sendiri, untuk bermegah seperti mau bilang oh saya ini dikasihi Tuhan. Oh enggak, karena Tuhan itu tidak memandang bulu ya. He is no respecter of persons. Dia enggak membedakan orang, dan Tuhan itu adil. Semuanya kita dikasihi oleh Tuhan. Itu kenapa tadi di dalam doa saya katakan jangan ada seorang pun yang merasa ditinggal oleh Tuhan, merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan, merasa tidak dijawab doanya, karena semua itu adalah pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berarti kesimpulannya asalnya adalah dari perasaan kita, atau tepatnya iblis yang berusaha untuk menanamkan benih itu di dalam diri kita. Sore berlanjut, saya bayangkan ya, Brandon kan suka bilang kayak gini, kalau kita sebagai orang tua saja selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak, how much more a good God, dia akan give good gift, dia akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Saya coba bayangkan sosok orang tua yang baik, sosok orang tua yang baik, bahkan dia cari uang, dia bekerja, dia pontang-panting, dia kerja keras, lakukan segala upaya itu semata-mata untuk anaknya, bukan untuk dirinya sendiri ya, dinikmatin untuk hidupnya, tapi pada dasarnya dia lakukan semuanya untuk anaknya. Kalau anaknya sakit, dia akan berpikir bagaimana dia akan, kalau anaknya sakit dia ikut juga sakit, anaknya menderita dia menderita, karena kasih. Nah, padahal firman Tuhan berkata kamu manusia yang jahat saja, bapak yang jahat, orang yang kategorinya jahat saja kamu memberikan yang baik. Itu bukan berarti manusia itu jahat dalam arti harfiah, tetapi kalau di-compare, kalau dibandingkan dengan Allah yang baik, kebaikan kita itu nggak ada apa-apanya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ketika Roh Kudus ajari saya, itu saja coba bayangkan seorang ayah yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Saya saja dengan saudara, saya bersyukur memang nggak semua, memang ada orang-orang di dalam keluarga saya nggak tahu ya, di keluarga para sahabat ada orang-orang memang saudara memang yang memang punya bonding atau ikatan yang lebih dekat gitu ya.
Mereka khawatir, mereka peduli gitu ya. Itu pada saudara. Saya sangat percaya bahwa kasih mereka tidak lebih besar. Saya nggak menganggap remeh kasih mereka, tapi saya percaya kasih mereka nggak lebih besar daripada kasih orang tua saya. Nah, how much more dengan Tuhan gitu ya. Nah, saya coba bayangkan diri saya yang keadaan yang kadang-kadang terpuruk, kadang-kadang menjadi lemah, kadang-kadang seperti kehilangan semangat. Tuhan menyaksikan itu semua, dan apa yang Tuhan buat saya mengerti, seolah-olah Tuhan lepas tangan atau tega membiarkan itu, tapi dia benar-benar watch out, dia perhatikan perhatikan, karena Tuhan mau tanamkan hal-hal yang justru kekal untuk kemuliaan saya, untuk kemuliaan kita, puji-pujian kita, kehormatan kita, yaitu apa? Keteguhan iman, ketekunan, kepercayaan yang unshakable, yang tak tergoncangkan, pengenalan yang baik akan Dia. Itu yang sore juga Tuhan buat saya mengerti. Kamu harus benar-benar mengenal Tuhan, mengenal karakternya, bahwa Dia bagaimanapun seluruh keberadaan Tuhan itu adalah God is love. Dia itu adalah kasih. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita terlalu jauh untuk memahami itu. Ya memang sama seperti anugerah juga, kita nggak bisa pikirkan kenapa Tuhan memilih kita. Dan demikian juga dengan kasihnya, nggak punya dasar untuk kita menerima itu. Tetapi karena God is love and He is a good God, Alkitab katakan Dia adalah Tuhan yang baik. Ya, Paulus juga katakan He is holy, He was holy, and He is good. Dia baik, Dia juga kudus, dan itulah adanya. Manusia memang setelah jatuh dalam dosa cenderung mewarisi karakter daripada si jahat, ya kan? Nah, itu yang membuat kita seolah, karena ketika kita belajar untuk treat, untuk memperlakukan orang lain, kita hitung-hitungan, kita atau mungkin ada orang-orang yang memperlakukan kita jahat, ada orang-orang terdekat yang memperlakukan jahat, sehingga kita sulit untuk menjangkau bagaimana kasih yang besar itu, gitu ya. Tapi pada malam hari ini saya mau bagikan berkat ini kepada kita, bahwa sekalipun kita masih dalam pergumulan, sekalipun kita mungkin ada Tuhan izinkan melewati challenges, hidup yang penuh tantangan, gitu ya. Nah, satu yang Tuhan mau ajarkan kita, bahwa ketahui bahwa Tuhan itu tidak karakter Tuhan itu nggak ditentukan oleh keadaan kita, bahwa Dia adalah Allah yang kasih, Dia Allah yang baik, dan Tuhan izinkan ini terjadi sebetulnya adalah untuk membentuk karakter kita, bahwa apapun yang terjadi kita tetap punya pandangan yang baik, bahwa Dia baik, Dia mengasihi saya, Dia udah mati untuk saya, Dia peduli dengan kehidupan saya. Itu jauh lebih penting bagi Tuhan daripada sekedar memberikan jalan keluar, kemudian memberikan jawaban doa. Ada karakter yang namanya manusia rohani yang konon kekal, yang kita akan bawa dalam kekekalan. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang mengerti ini semuanya, saya nggak munafik. Kadang-kadang saya lemah, tapi saya nggak membiarkan diri saya dikuasai oleh kelemahan. Dan ketika ada komitmen untuk selalu mencari Tuhan, itu yang saya katakan, ada kalanya ketika mulai terjatuh, mulai menjadi lemah, Roh Kudus itu bicara. Roh Kudus itu bicara, dan ini akan terus berlangsung, bahkan lebih lagi. Itu yang Tuhan katakan pada Brandon, kamu harus lebih dekat lagi ke dalam hadiratku kalau kamu mau kuat, gitu ya. Karena nanti 2026 sesuai dengan penglihatan Brandon, itu akan lebih jahat. Kemarin juga dunia akan semakin sukar, karena Alkitab juga katakan semakin sukar. Kemarin juga Pastor Philip katakan itu. Janji saya adalah tahun depan akan lebih buruk. Nah, keadaannya. Tetapi ketika kita belajar tentang Tuhan itu, mengenal dengan baik, sehingga kita nggak menjadi tenggelam oleh keadaan yang semakin buruk. Kita tetap punya fondasi bahwa Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang mengasihi hidup kita. Bahkan saya juga percaya, saya sangat percaya bahwa ketika kita melakukan bagian kita, selalu mencari Tuhan, nanti Tuhan akan buat kok firman Tuhan itu itu mengikat dia.
Tuhan katakan bahwa akan ada perbedaan orang yang beribadah sama enggak. Nah, nanti akan dunia akan semakin jahat, semakin suka, tapi bukan berarti Tuhan akan memperlakukan sama orang benar. Gak ada ceritanya. Orang benar itu akan dibuat berbeda dengan orang yang fasik, orang yang beribadah dengan enggak, dengan orang yang mencari Tuhan dengan yang enggak. Makanya kita yang nggak nonton video Brandon, saya sambungkan tema ini. Tuhan selalu katakan pada Brandon, kamu harus selalu mencari saya tiap hari. Pokoknya kamu harus mencari saya, mencari aku tiap hari, lebih lagi. Jangan terlalu khawatirkan dengan hidupmu. Maksudnya bukan berarti nggak bekerja ya, bagi yang bekerja, tapi maksudnya gini, itu cuma sarana, tapi kehidupan kita itu benar-benar berpusat hanya kepada Tuhan. Saya sering sekali, saya kan dulu bekerja ya, bekerja di properti, dan Tuhan baik kepada saya, pekerjaan saya itu baik, usaha itu juga baik. Nah, kadang saya ada berapa persen dari pikiran saya gitu ya, kalau untuk handle ministry yang sekarang ini sih kapasitas yang ada cukup gitu ya. Saya lagi berpikir how to earn money gitu kan. Tapi selalu berulang-ulang suara itu sangat clear. I want you to firmly believe in me. I want you to truly believe in me. Selalu Tuhan katakan, aku mau kau terus percaya kepadaku. Karena bagaimana kau akan menuntun orang kepada iman kalau kau sendiri nggak hidup di dalam iman. Nah, jadi hidup kita ini benar-benar bergantung sama Tuhan. Ya, yang bekerja, ya bekerjalah dengan baik. Tapi kalau memang saya nggak mau melangkah kalau Tuhan nggak tuntun. Nah, jadi tapi kalau Tuhan selalu pimpin dengan damai sejahtera, janji Tuhan itu begini, ada berkat karena bekerja, tapi jangan salah, ada berkat karena percaya kepada Tuhan. Ya, di sederhana dikatakan gini, God richly blesses anyone who look to Him for help. Itu udah janji Tuhan. Dikatakan kayak gini, Tuhan memberkati dengan berlimpah orang yang berharap kepadanya untuk pertolongan. Ya, itu bahasanya secara literal. Jadi kalau orang beribadah, orang meminta, orang hidup benar, itu akan ada aturan tersendiri. Nah, jadi kita pun seperti itu. Ya, kemarin juga saya masih ingat kesaksian Bu Idam yang udah pensiun, gitu ya. Tentu ada juga berkat dari anak-anaknya. Kemarin juga ketika ngobrol dengan Pak Albert pensiun, ya. Ada orang-orang atau keadaan di mana orang nggak bekerja. Tapi satu yang kita harus dari karakter itu loh yang saya pengen tanamkan. Hidup kita itu tidak ditentukan semata-mata oleh pekerjaan. Tidak ditentukan semata-mata oleh usaha. Karena firman udah katakan bahwa I am your shepherd. Saya adalah gembalamu. I am your provider. Aku adalah penyediamu. Jadi kita harus benar-benar tanamkan itu di dalam hati, karena diberkatilah orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Saya mau deliver karakter yang Tuhan sudah terangin ini ke saya, kepada kita. Jadi ketika nanti semakin suka di 2016, itu yang Tuhan katakan pada Brandon, kamu harus benar-benar paham loh, Mazmur 23, the Lord is my shepherd and I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, demikian juga nanti ketika ada wabah yang lebih berat, saya sangat percaya semua akan terjadi. Diperkirakan 2027 akan ada banyak yang meninggal gitu ya. Nah, Tuhan katakan kamu harus tahu dengan Mazmur 91. Nah, artinya apa yang saya mau katakan kepada kita? Jangan pakai logika. Jangan pakai logika ketika nanti melanjutkan hidup yang akan datang. Misalnya, saya udah pensiun, saya nggak ada pekerjaan lagi, atau apapun keadaannya. Nah, di satu sisi kita hidup dalam pekerjaan, tetapi Amsal katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Pemeliharaan kita bukan dari pekerjaan. Tuhan bisa pakai pekerjaan, Tuhan bisa pakai orang lain, tetapi orang yang selalu mencari Tuhan takkan kekurangan sesuatu yang baik pun. Nah, apa yang mau saya katakan kepada kita? Kalau kita ngerti ini, kita nggak mungkin akan menjadi khawatir. Kita akan biarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, tidak akan menjadi lemah. Kita akan tetap kuat, knowing
mengetahui bahwa ada janji loh, ada pondasi loh dalam hidup kita. Apa itu? Bahwa He is my shepherd. Sampai sekarang pun Tuhan pelihara gitu ya. Takkan kekurangan. Saya tidak kelaparan. Karena apa? Saya ketika saya perkatakan, "For Lord is good and His mercy endures forever." Sebab Tuhan baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Itu seperti saya memanggil, saya sedang call forth, itu memanggil kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Goodness and mercy will follow me all the days of my life. Kebaikan dan kebajikan mengikuti aku seumur hidupku. Firman itu kan bekerja. Firman itu hidup dan itu akan menciptakan sesuatu di dalam atmosfer, di dalam alam rohani, dan itu kita akan alami. Nah, saya mau sampaikan berkat ini kepada kita supaya kita hidupi. Nah, kalau tidak kuat di dalam pondasi iman, di dalam firman, di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya seperti minggu lalu saya katakan, you will not make it. Tak akan berhasil. Bahkan beberapa di antara kita, saya bisa feel menjadi lemah karena keadaan. Nah, karena keadaan yang mungkin belum membaik gitu ya. Nah, tapi orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, dia menjadi terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Jadi seperti yang Paulus katakan pada saya, engkau dikasihi loh. Nah, itu juga hal yang sama untuk kita. Karena Tuhan itu sudah juga hukumnya, dia nggak memandang muka. Nah, saya katakan ini, kalau mungkin ada di antara kita atau yang mendengarkan video merasa bahwa saya nggak dikasih oleh Tuhan, saya nggak baik, nggak menerima kebaikan, itu salah. Itu adalah pemikiran yang tidak datang dari firman Tuhan. Nah, sekalipun sebenarnya kalau kita sadari ya, kita kan terlalu fokus pada jawaban doa. Padahal tanpa itu pun kita masih tetap terpelihara kok. Hidup kita baik-baik saja. Nah, tapi karena sifat kita yang kadang merasa, oh mana jawaban doa saya? Sekarang begini, jawaban doa belum terjawab. Apakah kehidupan kita tetap berlangsung baik? Ya, masih berlangsung baik. Itu berarti apa? Kembali pada firman, di dalam Dia aku hidup dan Dia aku bergerak dan juga aku ada. Berarti apa? Saya tidak ditentukan oleh jawaban doa itu. Hidup saya tidak ditentukan oleh perubahan yang saya harapkan. Karena sesungguhnya kalau tahu firman Tuhan bahwa hidup saya ini di dalam Dia aku hidup, di dalam Dia aku bergerak dan juga ada. Sebetulnya firman Tuhan yang bilang kayak gitu dalam loh, yang bilang kayak gini. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu maksudnya bukan cuma dalam hal pelayanan atau melakukan apapun gitu ya. Tapi ini dari hal yang simpel pun sebetulnya. Kalau Tuhan gak mampukan kita, bernafas pun kita gak akan bisa. Berarti apa? Hidup kita itu sebenarnya dipegang dengan sempurna oleh Tuhan. Hidup kita ini dipegang sempurna. Nah, kalau tahu dengan benar karakter ini, maka tidak akan membiarkan diri kita menjadi lemah. Dan akan selalu ada gairah, semangat lagi. Saya udah bilang, kadang dalam hal setiap minggu pasti ada godaan untuk kadang menyerah, menjadi lemah atau apa. Tapi itu saya nggak biarkan. Kadang kalau saya mungkin dilihat kayak di video, kayak kemarin kakak saya bilang, kenapa kok tambah kurus atau apa segala macam gitu ya. Sebenarnya atau mungkin saudara para sahabat juga ya, mungkin yang benar-benar saya tahu mengasihi saya, peduli dengan kehidupan saya. Saya nggak ada problem dengan life, nggak. Cuma karena everyday sampai saya benar-benar my tongue itu lidah saya itu benar-benar numb, benar-benar pegal gitu ya, capek. Karena ada orang yang bilang kayak gini, dua hal yang di dalam tubuh kita itu benar-benar menghabiskan banyak energi. Otot, terutama otot kaki, paha, dan juga otak. Makanya ketika orang belajar itu kecenderungan kan, apalagi orang kayak kedokteran, kayak ponakan saya kemarin itu kurus karena banyak mikir. Nah, saya kan banyak belajar. Sampai saya itu pegel gitu. Jadi kalau pagi saya morning person itu banyak praktis, banyak belajar gitu ya. Sampai kayak yang lemas, udah kecapean. Tapi saya perlu klarifikasi.
Saya memang bilang ada kalanya saya lemah, tapi kalau mungkin saya kayak kecenderungan lesu itu pasti mungkin karena baru capek olahraga dan udah sampai belajar gitu ya. Saya mau katakan bahwa saya mau hidupi apa yang saya bicara. Ya, we have to live the talk. Saya nggak mau cuma ngomong, dan saya pengen jadi berkat buat orang. Ya, terutama orang-orang yang udah di sini jadi teladan. Jadilah berkat sehingga orang bisa lihat ini tetap setia loh. Itu berkat loh, itu teladan yang baik. Sekali di antara orang-orang yang pernah bersama dengan kita, ada yang undur karena masalah, ada yang salah jalan, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, saya pun di komunitas ini ya, saya dalam hidup tidak akan jadi gini. Saya tetapkan bahwa saya harus hidup di dalam iman dan hidupi apa yang saya tahu. Jadi kalau kayak kadang saya lesu gitu ya, kelihatan di video atau capek, pasti itu karena capek olahraga dan belajar. Apalagi kalau ada kalanya saya benar-benar lack sleep ya, kurang tidur, itu jadi kecenderungan lemah. Tapi soal kehidupan, saya tidak membiarkan diri saya dibentuk oleh itu, karena saya tahu I know whom I believe. Saya tahu siapa yang aku percaya. Nah, itu saya harus hidupi itu. Saya mau benar-benar raise orang-orang yang memang raise up ya, orang-orang yang memang bertahan untuk Tuhan, yaitu adalah kita yang udah dipisahkan ini. Dan salah satu yang harus terjadi adalah bahwa seperti Paulus katakan, saya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, saya sudah memelihara iman. Itulah teladan, itu dalam. Nah, saya sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk menuntun para sahabat, I have to live my faith, harus hidupi, live out my faith, hidupi iman itu. Nah, saya ngomong kayak gini, memang saya hidup itu, dan itu pun yang jadi berkat bagi para teladan di sini ya, konsisten, setia, gak moody gitu ya. Nah, itu berkat yang apa ya? Itu lebih daripada khotbah sebetulnya. Karena ada orang ya bicara tapi tidak live the talk. Dia gak hidup apa yang dikatakan. Oh, ngomong kesana kemari, tapi setelah perjalanan waktu kita bisa lihat tong kosong nyaring bunyinya. Dia nggak bisa buktikan bahwa dia benar-benar hidup di dalamnya, hidup di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam perubahan hidup, di dalam keteguhan pondasi, keteguhan di dalam iman, ya kan? Nggak bisa buktikan. Paulus membuktikan itu, dan itu menjadi teladan kita. Nah, saya pun hidupi apa yang saya katakan. Saya malah nggak percaya Tuhan itu akan membiarkan. Saya malah gak percaya itu. Karena apa? Tadi saya udah bilang, dulu ketika kita berdosa saja, hidup di dalam dosa, dia cari kita. Ketika kita belajar taat, dia akan terus pertahankan hidup kita. Itu yang juga dengan kuat saya dapatkan dalam hati. Dia akan terus pertahankan hidup kita. Nah, itu juga yang saya mau katakan pada kita. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi lesu, hidupi saja setiap hari. Tapi ingat, yang paling penting ini adalah, kenapa orang menjadi lemah adalah dia tidak selalu menjaga langkahnya itu mencari Tuhan. Nah, di tahun 2000 memasuki ini nggak kerasa kan, kita udah pertengahan Desember nih mau masuk tahun depan, dan tahun depan kita akan lihat bagaimana itu benar-benar goncangan itu akan terjadi. Saya percaya semua apa yang dikatakan oleh Brandon. Nanti saya ingatin saya ya. Tadi malam saya ada mimpi dengan Brandon. Nah, ya sebelum aku lanjutin. Jadi kenapa? Misalnya kayak yang terbaru aja di waktu yang lalu ketika doa, ketika kenapa ini ada Paus ada di sini. Nah, dia ya ini salah satu contoh ya saya berikan ya. Dan itu beberapa waktu udah berita, memang semua yang ditunjukkan oleh Tuhan itu, semua yang ditunjukkan oleh Tuhan pada Brandon benar-benar saya tahu original dari Tuhan.
Nah, termasuk saya udah bilang tadi tentang wabah, tentang kedatangan Tuhan, itu semua itu pas dengan apa yang saya dapatkan gitu. Nah, kalau udah ngerti ini, dia tidak akan pernah menjadi goyah. Dia tidak akan pernah menjadi goyah. Dari bertahun-tahun pelayanan ini, ya, saya sangat percaya Tuhan peruntukkan ini menjadi salah satu alat baginya untuk mempersiapkan orang-orang yang akan diubahkan, terus dipersiapkan untuk menjadi miliknya. Salah satu di sini. Dan saya sangat percaya ini menjadi salah satu daripada kelompok-kelompok orang-orang di seluruh dunia yang saya tahu itu masuk dalam daftar perhatian Tuhan. Sebab bukan soal jumlah. Justru nanti yang tahun 2006 salah satunya ya yang kita mau lihat nanti ya penglihatan Brandon, gereja-gereja besar di Amerika itu akan penghakiman kan pertama di rumah Tuhan dulu gitu ya, dipermalukan. Ternyata ada orang-orang yang bahkan udah sampai level ke TV yang terkenal gitu ya. Mereka tersangkut oleh 3 masalah, yaitu apa? Gold, glory, dan juga girl. Bisa ya? Coba bayangkan hamba Tuhan yang khotbah tetapi ternyata terlibat dengan apa? Terlibat dengan perselingkuhan, terhidup dengan perzinahan, dan Tuhan mau bersihkan itu nanti. Nah, yang saya mau katakan adalah bukan soalnya kita banyak jumlahnya, tetapi yang Tuhan lihat adalah ada perubahan hidup di antara hidup kita. Saya nggak pernah bisa mencapai kerohanian seperti ini tanpa di komunitas ini. Nah, itu juga yang saya dapati di dalam komunitas ini. Itu kenapa saya tetap bertahan, to raise God's army, untuk bertahan, untuk to raise up, membangkitkan ya prajurit, ya tentara-tentara bagi Tuhan gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar mengenal sifat Tuhan itu gitu ya. Dan juga tentang di 2026 itu nanti akan sukar loh, akan semakin sukar karena semua yang didapatkan oleh Brandon semua akurat. Itu semua terjadi sebelum berita ya, itu sudah didapatkan semuanya. Dan saya sangat bersyukur ya, benar-benar bisa klik dengan orang yang benar-benar Tuhan akan pakai menuntun kita di akhir ini mendekati kedatangan Tuhan. Yang itu yang pertama, kita harus mengenal karakter itu. Dan yang kedua adalah tetap cari Tuhan loh. Kalau nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, itu kita tidak akan mendapat kekuatan. Tuhan bilang sama Brian, kamu harus cari aku sungguh-sungguh tiap hari, kata Tuhan pada dia. Saya malah amazed lagi karena nanti Tuhan udah bilang sama Brandon bahwa dia nanti akan berbicara di White House, dia akan berbicara di istana kepresidenan. Dia bilang, kalau Tuhan pakai saya seorang janitor, seorang tukang bersih-bersih, dan nanti Tuhan akan pakai saya untuk berbicara di office di White House, di Gedung Putih, berbicara di sana. Tuhan akan pakai dia luar biasa. Kalian juga harus dipakai. Oh ya, ini juga pesan penting. Brandon bilang kayak gini. Makanya saya bangkitkan di sini supaya apa? Ada orang-orang yang saya nggak bisa jangkau dan kalian bisa jangkau. Makanya kalian harus dibangkitkan di sini. Nah, makanya ya, kalau saya ingat apa yang selalu saya katakan kayak tempoh hari. Pak Albert katanya sudah dipercayakan di gerejanya jadi membagikan firman. Terus yang lain juga kan saya bagikan, ada yang di kelompok sel, ada yang kayak Bu Wali yang melayani atau yang lain gitu ya. Saya nggak bisa sampaikan detailnya. Yang itu yang saya katakan sama suaranya dengan suara Brandon yang seorang luar biasa. Saya katakan itu bukan seperti memperbesar visi pelayanan, enggak, tapi all hands on deck. All hands are on deck. Semua kita harus bekerja sama. Jadi teruskan tentang pesan yang saya sampaikan di sini, yang datang dari firman, yang datang dari Brandon, ke orang-orang yang nggak bisa jangkau lewat TRC, orang-orang kita terdekat kita, gitu ya. Itu juga salah satu kenapa saya bertahan di sini adalah supaya kita meneruskan kepada orang-orang tentang Tuhan yang sudah akan datang, gitu ya. Nah.
lalu ya sebagai selingan ya, walaupun saya anggap ini tambah-tambahan, tapi saya pengen ngomong karena memang saya orangnya kayak gitu. Nah kemarin juga ketika dengerin Pastor Philip ya, saya kan udah bilang kalau saya dengerin khotbah orang, saya belajar ya, apa yang belajar dari orang ini. Setelah saya belajar, walaupun beliau itu sekolah teologi, kalau nggak salah master gitu ya, ke teologi ya, tapi kalau berkhotbah kan bukan itu yang paling memberkati hidup saya. Selain firman adalah kata-kata hikmat kehidupan yang dihidupi. Nah, saya mau bilang kayak gini. Di waktu-waktu yang lalu sampai hari terakhir dan hari ini juga saya minta, kalau kita lagi pertemuan doa, walaupun ya kayak ini sudah membaik sih ya, maksudnya itu ada orang-orang yang gak bertugas didukung, udah dilakukan oleh beberapa orang di antara kita sebagai teladan. Tapi maksudnya gini, walaupun unmute di belakang, Pastor Philip bilang kayak gini, itu paling tidak baik untuk dirimu. Nah ini ada kaitannya dengan apa yang saya katakan, beribadahlah sungguh-sungguh. Jangan maksudnya ada di pertemuan doa, tapi di belakang itu kita nggak tahu lagi ngapain. Nah saya sih nggak dirugikan, yang lainnya di sini pun nggak dirugikan, tapi paling tidak itu akan membawa efek bagi diri kita sendiri. Akan rasa bedanya kalau kita ikut pertemuan doa, tapi kita cek aja di situ, apalagi misalnya kayak nggak peduli gitu ya. Nah kasihan. Nah saya minta ini bagian daripada yang tadi saya katakan, ibadah kita harus benar-benar lebih lagi di hari-hari akan datang gitu ya. Nah lakukan itu, apalagi kalau saya pribadi percaya namanya kehidupan atmosfer kerohanian ya, spiritual realm. Maksudnya gini, walaupun kita nggak kumpul secara fisik, tapi kalau setiap orang di tempat kita itu, kita ini kan di bumi dalam genggaman Tuhan saja, dalam telapak tangan Tuhan. Jadi nggak ada jarak. Tapi kalau setiap kita aktif di sana, ketika menyembah di sana, itu akan mempengaruhi kita di atmosfer, juga baik untuk diri kita sendiri, bahkan bisa mengalir loh ke dalam rumah tangga kita masing-masing gitu ya. Itu tambahan-tambahan poin yang saya mau bagikan, juga erat kaitannya dengan bagaimana mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi di tahun 2026, karena kita tahu bahwa kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kita hidup benar, kita mencari Dia, ada janji Tuhan yang akan berlaku dalam kehidupan kita, dan hidup kita semata-mata di tangan Tuhan. Nah kalau kita teguh di dalam itu, kita akan bertahan, karena nanti lebih berat lagi hidup dari tahun 2026. Nah dari tahun 2025, dan saya gini loh, saya udah lakukan yang terbaik. Kalau ternyata ada di antara kita yang bahkan masuk pertemuan doa pun ternyata tidak terus come up higher, ya it's on you, itu masalahnya di dalam dirimu, bukan saya lagi gitu kan. Nah sebab saya tidak bisa memaksa orang untuk bersungguh-sungguh sama Tuhan kalau itu tidak datang dari dirinya sendiri gitu ya. Lalu yang saya udah catat tadi, yang oke, saya masuk dulu ke mimpi tentang Brandon. Jadi tadi malam itu saya bangun lebih awal ya. Jadi sebelum Bu Alina kayaknya pas jam 12 Bu Alina berbagi ya, jam 12 lewat ya 00 gitu ya. Nah saya udah setengah jamnya udah bangun. Saya bangun kok kayaknya bugar sekali, seperti udah berjam-jam tidurnya. Nah saya tidur jam 10, bangun jam setengah 12. Selama 1,5 jam saya mimpi, dan di mimpi itu saya dengan Brandon. Nah di mimpi itu dia berdoa. Nah selama ini dia diperlihatkan oleh Tuhan, dia diperlihatkan ini, diperlihatkan itu, dan dia sendiri yang lihat. Nah tadi malam sangat memuaskan. Saya ketika bangun, saya kayak udah tidur berjam-jam ya, begitu bugar sekali, dan saya tahu mana mimpi capek atau mana mimpi yang dari Tuhan. Nah selama 1,5 jam itu, di dalam mimpi itu saya dengan Brandon, dan dia berdoa terus, saya juga berdoa. Dia penglihatan, dia terus aja seperti biasanya penglihatan, tapi karena memang saya diberikan selain firman, berbicaranya lewat mimpi, dan karena lewat beberapa kali, maka saya confirm dan yakin bahwa memang Tuhan bicara lewat mimpi ya, sesuatu yang tadinya saya nggak percaya, karena dulu ketika saya kecil saya nggak pernah ingat mimpi saya gitu ya. Nah
Dan saya lihat semuanya apa yang dikatakan. Beda ketika saya nonton di video, nah diperlihatkan Tuhan perlihatkan ini, saya nggak bisa lihat kan. Dia cuma dia sendiri, dan nanti kemudian di go over, dibahas apa yang dilihat. Tapi dalam mimpi 1,5 jam itu, dia berdoa, kami berdoa, dia diperlihatkan ini, dan saya jadi ikut ngelihat karena medianya doa. Yang konon adalah Tuhan pakai mimpi menjadi Tuhan, termasuk rapture gitu ya. Saya jadi ikut ngelihat. Nah, ada banyak hal yang saya mau katakan gini. Saya dengerin kan, Tuhan juga bilang sama Brandon, you have to back up with the scripture. Kamu harus tetap mendukung semuanya lewat firman Tuhan gitu ya. Nah, Brandon sebelum mimpi, saya nggak bisa terangkan semuanya. Tetapi begini, secara garis besarnya adalah apa yang kami lihat, saya lihat di dalam mimpi adalah semua yang akan datang, yang Tuhan sediakan di depan setelah rapture itu gak akan pernah berkesudahan. Nah, Brandon ada satu video, saya nggak tahu apa di antara kita lihat itu, dia katakan hal-hal yang dia bilang kayak gini, kalau aku ngomong ini nanti kalian pikir itu kayak kalian bisa marah sama saya seolah-olah nggak masuk akal. Tapi Tuhan bilang, Brandon, dia juga tetap sedang bekerja loh, ciptakan galaksi-galaksi, karena nanti anak-anaknya akan memerintah di sini segala macam. Ada banyak yang Tuhan mau buat lagi untuk kesenangan kita. Nah, di dalam mimpi itu saya diperlihatkan pokoknya banyak sekali nanti yang kita akan lihat, yang kita akan nikmati. Jadi gini ya. Nanti kalau sudah semuanya selesai, Yesus datang, apakah berpikir rapture, terus kemudian 1000 tahun pemerintahan, Yesus akan memerintah, terus udah gitu kayak pemerintahan 1000 tahun, udah selesai, terus kita tidur-tiduran, terus kita malas-malasan? Enggak, sama seperti dunia ini. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati, semua disediakan. Ketika kita dulu belum ada, bisa bayangkan nggak sih? Kita kan cuma di bumi doang. Coba masuk ke YouTube, bagaimana galaksi itu banyak. Saya udah pernah bagikan, planet itu banyak, itu luas sekali. Yang ada kita hanya bilang apa? Amazing no. Kita cuma bisa takjub dan kagum. Itu sampai sekarang kan ada yang bisa mecahin itu planet itu buat apa sih? Semuanya itu gak ada satupun yang kecelakaan yang Tuhan ciptakan. Semua itu untuk kesenangan kita, dan itu ada gunanya. Dan yang saya lihat dalam mimpi itu, ternyata ya bahwa umur bumi ini kan ada yang perkirakan 6.000 sesuai dengan 6 hari penciptaan, kemudian 6.000 masa yang seperti yang saya bagikan, 6.000 masa bumi ini dari zaman Adam loh. Tapi sebelum itu kan ada masa-masa yang kita nggak pernah bisa hitung berapa lama itu, karena God is the beginning, the very beginning. Dia adalah awal, dan kita nggak tahu awal itu sampai di mana, akhir pun kita nggak tahu sampai di mana. Nah, yang saya mau katakan kayak gini, betapa hidup kita ini, apalagi umur kita cuma puluhan tahun, itu sempit, pit. Itu kalau diibaratkan itu kayak rambut, itu cuma seutas rambut. Nah, kehidupan yang nanti Tuhan udah rencanakan ke depan itu banyak dan tak akan pernah berkesudahan. Di dalam kekekalan setelah pemerintah 1000 tahun, terus ada perjamuan domba, terus kemudian setelah itu ngapain? Nggak ada di dalam Tuhan yang statis. Ada banyak hal nanti di dalam kekekalan yang kita akan lihat. Nah, yang saya mau katakan adalah, apakah engkau akan lemah hanya untuk hitungan beberapa, katakan let's say bulan atau tahunan yang mendesak, terus kehilangan semuanya itu? Dan saya bilang, Tuhan, itu keren banget apa yang saya lihat itu ya. Jadi dia berdoa, Brandon bilang, aku lihatkan ini, dan aku juga ikut lihat. Bertahap-tahap, berfase-fase, kayak berjilid-jilid nanti kehidupan yang kita akan nikmati lagi nanti yang Tuhan di depan. Makanya dikatakan bahwa ya tadi, apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah dilihat telinga, semua
tidak pernah timbul dalam hati, semua di dalam hati sampai berlepotan nih, semua disediakannya. Dan itu benar-benar immense, itu benar-benar luas sekali. Nah, makanya kalau kita menjadi fokus terhadap masalah kita adalah orang yang paling bodoh, yang nggak melihat pengharapan yang Tuhan sediakan. Jadi nggak sebatas nanti akan ada pengupahan, ada menerima mahkota, kemuliaan, puji-pujian. Itu cuma satu penggal. Terus setelahnya ngapain? Ada banyak hal kayak fase-fase kehidupan, dan itu luas terbentang ke depan. Dan memang gak akan ada ujungnya bersama dengan Tuhan. Itu yang saya lihat di dalam It's So Real. Dan itu kayak udah lama saya lihat begitu clear selama 1,5 jam. Saya pikir ini penghiburan dari Tuhan ya, karena saya udah bilang ada sih waktu dimana saya kok kayak lemah gitu ya, tapi saya bangkit lagi kan. Saya suka Tuhan itu kan baik, Bapak yang baik, suka upahin ketika mulai lagi. Kadang kehilangan harapan, tapi kan saya udah bilang dari dulu nggak akan boleh membuat saya sampai I will not let it to take me down, membuat saya terjatuh, nggak akan. Tapi sebagai manusia ya pastilah ada masa lemahnya. Tapi ketika saya terus bangkit, kadang saya nggak ngerasa, tapi saya melangkah dengan iman, memuji, menyembah Tuhan gitu ya. Saya lihat itu dalam mimpi, dan itu keren banget. Saya itu mimpi juga tentang kebangunan rohani, dan itu juga saya percaya itu akan terjadi, sama seperti gak ada satupun yang meleset yang Brandon udah dapatkan gitu ya, di dalam penglihatan. Dan saya tahu saya benar-benar mengasihi keluarga ini. Kalau lihat juga istrinya dan anak-anaknya, ada satu momen mereka itu kayak ngobrol lama, saya lihat anaknya itu benar-benar keluarga di dalam Tuhan. Nah, inilah contoh kita bisa lihat buah daripada orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan itu juga sebagai tambahan bagi saya bahwa memang orang ini benar-benar berbeda. Memang orang-orang yang sudah diperuntukkan untuk sebuah tujuan yang mulia daripada Tuhan gitu ya. Dan saya bersyukur karena saya alami itu di dalam mimpi bersama dengan Brandon. Saya berdoa dengan dia, tapi kali ini karena di dalam mimpi saya lihat apa yang diperlihatkan. Dan sekali lagi saya katakan, berfase-fase, berjilid-jilid kehidupan yang akan di depan, yang dia itu nggak ada selesainya. Kita akan dibawa ke sana. Karena itu bertahanlah, ya, bertahan. Tidak ada satupun yang kekal di dalam dunia ini, termasuk ya seperti kemarin juga Pak Jos kutip dari Brandon, there's gonna be an expiration day for all of our problems. Akan ada masa kadaluarsa untuk setiap permasalahan kita. Jadi terus bertahan. Saya udah bilang apa yang aku lihat di dalam mimpi itu. Jadi dalam Tuhan itu gak ada selesainya, gak ada matinya ternyata. Setelah semua itu nanti rapture itu kan cuma satu bagian. Terus kemudian rapture terus end, terus naik surga, terus Gak, karena dia itu maha kuasa. Dia bisa buat apa saja di depan nanti. Saya udah bilang, kehidupan kita ini gak ada apa-apanya dengan namanya kekekalan yang Tuhan udah ciptakan di depan loh. Nah, jadi bertahanlah untuk itu. Cari sungguh-sungguh Tuhan. Dan ya di firman ya, harus berakar dengan firman. Itu yang saya mau katakan kepada kita. Dan saya udah bilang tadi bahwa saya sangat percaya kita adalah bagian daripada the closers ya, yang Tuhan sudah pilih, dan kita adalah orang yang paling mungkin menyaksikan Yesus datang kembali. Bersemangat dengan itu semuanya. Walaupun apapun keadaannya, tetap berusaha untuk bangkit. Dan saya juga bagian pada kita. Saya sangat percaya. Jadi 2026 nanti akan terjadi di Amerika itu ada banyak hal yang terlalu banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada Brandon. Bahkan Brandon sendiri belum go over, belum bahas pun. Aku udah lihat di YouTube, kayak misalnya kemarin juga ada hamba Tuhan di Amerika. Mengerikan sekali ya orang-orang ini. Saya pikir jadi ada satu hamba Tuhan, dia di apa, dia berkhotbah berapi-api. Ternyata di luar dia bertemu dengan pasangan gaynya. Itu kan sangat mengerikan.
Nanti 2026 juga akan ada orang-orang yang hamba Tuhan yang besar ternyata berselingkuh, dia punya simpanan gitu ya. Itu kan mengerikan, dan juga nanti termasuk ada negara-negara yang udah dilihat ini kan nanti akan di-split, akan ada gempa, akan ada banyak hal gitu. Nah, untuk bisa menghadapi itu semua, oh ya, Tuhan juga katakan bahwa makanya lewat sekarang Tuhan lagi persiapkan kita. Memang Tuhan akan bedakan orang benar, tapi maksudnya gini, lewat sekarang, lewat keadaannya sekarang, Tuhan mau diri kita itu menjadi bukan anak yang gampangan, yang mudah menyerah, yang hidup kok kelihatannya nggak baik menjadi cepat lemah gitu ya, nggak seperti itu. 2027 juga saya sangat percaya di mana nanti akan ada wabah, itu juga akan ada. Dan kan berkali-kali dia bilang, kalau saya memang Alkitab berkata ya, tentang hari dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kan bukan berarti itu kayak sembunyi-sembunyian bagi orang yang dikasihi Tuhan. Saya sangat percaya apa yang dikatakan before 2030, dan saya sangat harapkan itu. Dia bilang Yesus akan datang. Dia nggak katakan ya bukan waktunya itu kan tanggal sekian hari sekian, no, tapi berdasarkan firman bahwa dia memang sudah dikasih tanda-tandanya itu akan terjadi. Jadi apa yang saya mau bilang, nggak terlalu lama lagi kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi kalau ada orang masih nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, saya berpikir oh berarti nggak nangkap sebetulnya. Itu kenapa saya juga catat apa yang saya sampaikan hari ini. You have to always feel and keep a sense of urgency inside. Kita harus terus menjaga sense of urgency, rasa urgensi, keterdesakan itu di dalam hati kita. Gini, saya udah bilang, saya benar-benar prihatin kalau ada di antara kita. Kalau orang di luar sana sih ya wajar. Kalau masih ada di antara kita, gak benar-benar bisa merasakan kita ini di hari-hari terakhir. Saya bersyukur Tuhan kayak separate saya dari kesibukan gerejawi atau kelompok-kelompok yang membuat saya itu seperti terisolasi untuk benar-benar saya koneksi dengan Tuhan. Tuhan juga bilang sama Brandon, in the days ahead, kamu juga aku harus semakin buat pisahkan, kamu gak boleh terganggu dengan suara-suara di luar sana, gitu kan? Nah, itu yang membuat saya itu sangat peka. Jadi kalau mungkin gak terlalu rasakan setiap hari, tapi lewat pertemuan doa ini saya mau katakan sekali lagi, sungguh kita ini sudah ada di detik-detik terakhir. Sungguh, saya katakan sungguh kita ini sudah hanya hitungan tahun saja untuk menunggu datang kembali. Karena semua udah dikatakan beredar, kan tempoh hari juga saya bilang, I give you extended grace, perpanjangan waktu. Apa yang kamu buat dengan 3,5 tahun ini untuk membawa revival, memperbaiki semuanya, kata Tuhan. Itu berarti artinya apa? Memang waktunya Tuhan juga udah mau datang, tapi diberikan perpanjangan. Jadi kalau mungkin kesibukan atau bukan belum sampai ke sana, malam ini saya mau kasih tahu, bukan utang lagi saya nanti. Kalau ada di antara kita yang menjadi tidak tanggap, saya kasih tahu bahwa kita ini sungguh hidup di detik-detik terakhir, gak akan panjang lagi. Saya kasih tahu kepada kita ini benar-benar di akhir-akhir di mana Tuhan akan datang. Orang di luar sana gak akan pernah dapatkan ini. Jadi jangan don't take it lightly, jangan anggap remeh dengan ini semuanya. Hanya hitungan tahun ke depan, bertahanlah untuk bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam Tuhan, dan saya sangat percaya bahwa nanti ini juga kan satu hal yang Tuhan nantikan kan revival. Dan kalau saya lihat berita-berita dunia, salah satunya itu Catherine Kemp ya, dia kan udah sibuk mengadakan revival, tapi itu belum ada apa-apanya loh dengan yang Tuhan janjikan. Tuhan bilang nanti akan saya kunjungi bahkan gereja Katolik, gereja ini Tuhan akan datangi semua, akan ada revival. Baru setelah itu nggak ada lagi namanya perpanjangan waktu terus. Setelah revival kemudian ada gereja, banyak gereja berkembang tumbuh di mana-mana, terus kehidupan berlangsung lagi.
seperti balik lagi kayak yang dulu kita lihat semuanya baik-baik. Enggak, itu cuma nunggu, cuma Tuhan kasih waktu supaya lebih banyak orang yang masuk dipersiapkan dalam pengangkatan. Jadi agenda antikris pun akan berjalan kok, mulai bahkan itu didelay karena ada doa-doa dari Brandon dan semua ya di army gitu ya. Harusnya pun itu sudah akan terjadi, tapi karena firman Tuhan, karena yang menahan itu masih ada, makanya itu belum terjadi. Dan itu adalah gereja. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita, tolong teruskan semua yang kita dapatkan baik dari Brandon di pertemuan ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Kemarin juga kan saya udah bilang, nanti di Facebook saya juga saya mau pakai, saya juga lagi persiapkan. Entah orang nanti menganggap itu sampah, ya terserah, tapi saya mau ingatkan orang bahwa Jesus is coming soon. Saya sangat bisa rasakan setiap atmosfer bagaimana Tuhan itu sebenarnya mau datang gitu ya. Udah selesai ya, maksudnya seperti yang di selama ini kan penglihatan anak Brandon, ya perjamuan anak domba udah selesai ya. Tuhan itu kan maha kuasa, nggak bisa bilang oh Yesus nanti udah persiapkan perjamuan anak domba, terus yang tadi Brandon lihat dia juga sedang bekerja loh, ada galaksi-galaksi loh yang Tuhan mau ciptakan. Itu kita nggak bisa, kok bisa ya? Ya namanya dia juga Tuhan kan maha kuasa, dia benar-benar kepenuhan dari semuanya, dari alam semesta ini, dan dia luar biasa. Nah, tetapi di satu sisi saya mau katakan pada kita bahwa sungguh kita ini berada di detik-detik terakhir. Karena itu hiduplah dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi penyembahan kita yang asal-asalan. Itu yang saya kerjakan dalam kehidupan saya. Terus berjuang untuk mencari Tuhan, menanti-nantikan Dia, memuji Dia, ya berdoa bersama Brandon. Apapun yang bisa saya lakukan, mendoakan orang yang saya percaya, yang dipercayakan kepada saya. Kemudian juga mendoakan orang-orang yang saya kasihi. Lakukan itu. Oh ya, satu poin lagi adalah we have to keep pray for each other. Ya, kita harus terus berdoa untuk mendoakan satu sama lain. Ya, kan itu yang saya lakukan. Di waktu pertemuan lalu juga saya sudah bagikan. Saya nggak selalu, I'm not always strong as I'm tonight. Saya nggak selalu bisa kuat seperti malam hari ini saya kuat. Perlu dukungan daripada kita. Paulus pun yang luar biasa perlu doakan. Nah, saya melakukan itu. Nah, saya juga lihat di pertemuan doa bagaimana koordinator yang dipercayakan juga melakukan tugasnya dengan baik, mendoakan gitu ya. Nah, yang lain juga, kita ini kan sudah semua pendoa. Pesan saya yang penting juga adalah kita gak boleh jadi orang yang cuek ya, hanya berdoa untuk kita sendiri. Enggak, mulai doakan orang-orang, paling tidak di antara kita. Jadilah pendoa ya, doakan supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap bangkit, karena itu kan nafas orang percaya. Orang kalau masih berdoa itu berarti kerohanian masih hidup. Kayak kemarin Yanti bilang, kenapa sekarang kok ditambah jam doanya? Iya, karena saya terangin kan supaya lebih kalau dulu diberikan pokok-pokok doa, nah sekarang lebih pada prakteknya gitu ya. Kemarin dia minta saya tentang video tentang baptisan Roh Kudus, saya nggak tahu karena mungkin termotivasi ya. Kemarin dia doa ya, udah mulai aktif lagi. Ya, kita doakan juga dia mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Juga Pak Albert terus bersemangat. Oh iya, nanti saya nggak tahu ya siapa di antara Bu Alina terutama ya, Bu Alina, Bu Edith, karena yang saya mau sampaikan ini adalah ibu-ibu ya. Jadi kan kalau saya lihat kayak Bu Marta itu kan kalau nggak salah masih di penjagauan, masih suka ikutin video kita, ada juga di respons yang diberikan oleh Pak Jos, Bu Endang. Oh ya Pak, ya si itu juga kayaknya lebih lebih akrab dengan Bu Alina atau Bu Edith, si Pak yang kemarin saya bilang Pak Tony gitu ya, Pak Tony, Bu Endang, Bu Marta ya, karena orang-orang ini kan nggak pernah bermasalah secara hati, dan juga apalagi punya
pikiran yang salah ya. Jadi mereka itu tetap di dalam orang-orang yang berdasar pada firman. Nah, saya cuma berpikir gini, dulu kan kita suka ada komentar, sharing komentar. Dulu kan orang berpikir merasa nggak nyaman, ada juga mungkin merasa nggak nyaman karena nggak berbagi. Nah, kalau kita di sini kan sekarang kan benar-benar mau berdoa. Saya terbeban buat orang ini karena saya sangat percaya ya, kayak koordinator yang sekarang bukan cuma Bu Edit, Bu Walina, Pak Josi, tapi kita juga yang berdoa kan sudah pada bagus ya mendoakan. Saya cuma pengen mereka ini ada terus di dalam topangan doa. Kayak saya lah yang kemarin tadi saya bilang, kalau saya mendoakan, ya jujur saja, saya lebih fokus pada kita yang ada dilihat oleh mata saya. Saya lebih pada saya bahasa roh, saya bayangkan siapa-siapa gitu ya, saya muter gitu ya, bayangin ya doakan ini, doakan itu. Nah, akan berbeda kalau ada di dalam grup dengan enggak gitu ya. Nah, kalau dulu kan kayak orang berpikir enggak aktif berbagi ini, sharing komentar. Kayak kalau sekarang kan tinggal nikmatin tema yang ada, tinggal ikut di dalam doa supaya menopang dalam doa gitu ya. Jadi nanti kalau ada waktu Bu Marta, Bu Endang itu, Pak Tony, bisa di reach out ke mereka, dihubungin mereka, siapa tahu mereka mau berdoa bersama-sama. Karena paling tidak dalam pikir saya kayak gini, orang-orang di dalam pendoa ini kan sudah bisa diandalin. Nah, kalian bisa doakan mereka, karena akan berbeda kalau selalu ada yang mengcover keselamatan mereka dan juga orang-orang yang mereka kasih gitu ya. Nah, itu tujuan kita ada di sini. Kita kuat, kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, gitu kan? Gitu. Itu yang saya mau sampaikan ya. Karena itu yang merupakan kerinduan hati kita. Lebih banyak lagi yang bangkit ya, makanya kayak hal kecil Yanti mulai tanya, yang kemarin tulang bagi tentang video Pastor Fuji tentang Pasaro, minta dibagi lagi. Saya bilang nggak tahu kayak gimana lagi, saya kasih gantinya dari Pastor Philip gitu ya. Ya berharap dia mengalami kepenuhan Roh Kudus ya. Kemarin juga Pak Albert bergabung, kita bersukacita. Nah, itu yang kita kerjakan di sini. Kita yang udah dibentuk di sini tuh menjangkau, berdoa, membagikan orang-orang buat Tuhan gitu ya. Nah, dengan melakukan itu kita kan jadi kuat sendiri gitu ya. Nah, nanti atur waktu, doakan juga, kita doakan supaya mereka juga bisa bangkit lagi gitu ya. Saya banyak sekali harapkan mereka yang dulu pernah berkenalan dengan saya 10 tahun yang lalu, mereka bangkit lagi gitu ya. Nah, itu yang saya mau berikan pada saat ini ya. Jadi mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, kenali Tuhan lewat firman. Itu akan kita kenal Tuhan kalau kita banyak firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberitakan siapa Dia. Dan Roh Kudus nanti akan perdalam itu kepada kita. Terus berangkat dalam firman Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, saling mendoakan. Dan kiranya mimpi saya tadi itu juga menggugah semangat kita. Saya udah bilang berfase-fase ternyata jauh sekali yang nanti ada ini lagi, ada masa ini lagi, ada ini lagi, banyak sekali yang Tuhan sudah letakkan di depan untuk kita dan gak akan ada habis-habisnya. Jadi bersemangat untuk itu. Saya juga ada pergumulan, bersyukur kaki saya udah gak bengkak lagi setelah minum vitamin B kompleks, sama ada yang kemarin saya lupa magnesium itu ya, magnesium vitamin D, udah nggak lagi. Tapi kayak pinggang saya itu, saya kadang-kadang lupa kalau nggak lakukan squat, kadang-kadang capek gitu ya. Tapi saya bangkit lagi, saya bangkit lagi, saya terus bangkit lagi. Nah, demikian juga kita. Saya nggak tahu pergumulannya apa, tapi maksud saya adalah jangan fokus dengan itu, fokus dengan Tuhan. Dan ingat ya selalu bahwa kita itu ada di dalam tangannya loh. Kita ada pertemuan doa itu pun karena masih digenggam. Kalau Tuhan udah lepasin, kita bahkan mungkin kalau nggak bertobat udah masuk neraka, atau kita mungkin udah dikuasai si jahat, masih hidup di bumi tapi udah kerasukan roh jahat. Nah, kita masih bisa berdoa, itu berarti karena masih ditopang oleh Tuhan. So the same thing, demikian juga untuk kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tak akan membiarkan, karena Dia mengasihi aku. Saya coba bayangin aja saya bayangkan aja sosok ayah yang anaknya masih lemah, masanya itu masih butuh perhatian, kayak berapa tahun dia tertidur pulas, itu pasti akan dilindungi.
how much more Tuhan dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan kelihatannya nggak bertindak, ingat ya yang saya katakan, itu Tuhan lagi membentuk fondasi iman kita. Tuhan lagi membentuk karakter kita. Tuhan sedang menanamkan sebuah iman yang betul di dalam hati kita pada Dia. Menaruh kepercayaan kita sama seperti Daud. Waktu aku takut, aku percaya. Nah, itu kan yang menjadi berkat bagi kita. Nanti juga akan menjadi kesaksian ketika kita menjadi lemah, tapi kita menjadi percaya. Itu yang menjadi puji-pujian bagi kita. Jadi tetap kuat dan bersemangat di dalam Tuhan gitu ya. Nanti saya akan kita buat variasi hari ini. Ya, saya akan langsung doakan untuk firman ini. Saya akan langsung tutup langsung berdoa untuk salah seorang dari kita. Lalu setelah saya berdoa, nanti tugas dari Pak Jos yang mendoakan langsung bagi tugas. Langsung hari ini bergilir, yang tutup doa pertemuan doa malam hari ini adalah Pak Jos. Nanti kemudian minggu depan yang tutup adalah Bu Edith, yang nanti kemudian yang tutup Bu Alina gitu ya. Oke, kita mau berdoa untuk firman ini. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan doa ini. Kami diberkati, dan aku berdoa tidak orang di antara mereka mengalami mendapatkan inti daripada apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bahwa kami harus mengenal siapa Engkau. Engkau tidak ditentukan oleh apa yang kami rasakan ya Tuhan, tetapi Engkau tetap seperti wujudmu sendiri. Di dalam Tuhan itu nggak ada dosa, nggak ada kebohongan. Tuhan itu wujudnya baik dan Dia mengasihi. Aku berdoa supaya karakter ini melekat dan semakin dalam di dalam hati setiap orang, sehingga ya Tuhan, bahwa walaupun di hari-hari ke depan atau bahkan ketika masalah belum selesai dalam kehidupan kami nggak menilai Engkau berdasarkan jawaban doa kami yang belum terjawab, atau berdasarkan keadaan hidup kami, tapi kami berjalan berdasarkan iman bahwa Engkau baik, dan kami berkata, "For the Lord His good and His mercy endures forever." Sebab Tuhan adalah baik dan kasih setianya tetap selama-lamanya. Ketika kami membuktikan itu, dan itu akan menggetarkan hatimu. Biar pada malam hari ini setiap orang yang bergabung dalam pertemuan doa, bagi yang mendengarkan di YouTube, mereka dikuatkan ya Tuhan, bahwa kami harus mengenal siapa Engkau. Karaktermu adalah kasih, setia, baik kepada kami. Dan biar kami juga semakin tekun ya Tuhan mencari Engkau di hari yang akan datang. Kalau kami lakukan itu dengan tekun, kami akan tetap kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Dan biar kami terus ya Tuhan saling mendoakan satu sama lain, karena itu adalah firman-Mu. Bahkan ketika kami mendoakan orang lain dengan sungguh-sungguh, berkat doa yang sama itu juga akan balik kepada kami. Dan biarlah Tuhan mimpi tentang yang saya bagikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, karena ada dasar firman-Mu bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan oleh yang mengasihi Dia. Dulu ketika sebelum kami ada, udah terlalu banyak hal yang sudah Tuhan ciptakan, dan itu di luar pemikiran kami. Dan just like your kingdom will know no end, seperti pemerintahan-Mu yang gak pernah berakhir, demikian juga tidak akan ada akhir yang Kau letakkan di dalam kekekalan nanti. Nah, biar itu menjadi penyemangat bagi kami, supaya kami menganggap remeh dan tidak menjadi fokus terhadap hal-hal yang iblis coba pakai untuk melemahkan kami, untuk menghilangkan kepercayaan kami. Dan kami terus memandang kepada Engkau, dan kami letakkan hidup kami di dalam iman dan di dasar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya yang bergabung hari ini. Aku berdoa ya Tuhan untuk Bu Idam yang khusus, memang hari-hari ini adalah salah satu dari sahabat kami yang terdampak dari bencana banjir yang belum lama terjadi. Mungkin untuk orang-orang, anak-anaknya atau orang yang dikasihi yang terdampak, kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang menolong, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang menopang, Engkau yang memelihara, menjaga, dan juga ya Tuhan memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Aku berdoa supaya Bu Idam terus bangkit dan menjadi pendoa syafaat untuk seluruh isi keluarganya. Di sini kami memang saling mendoakan, tetapi Bu Idam yang Tuhan memberikan kasih yang besar kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, Engkau taruh di dalam diri Bu Idam lebih lagi roh doa ya Tuhan.
dan juga roh syafaat untuk bersyafaat bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu yang kami mau kerjakan di akhir-akhir ini. Tuhan berkati kesehatannya, juga suaminya ya Tuhan, Pak Tema. Tuhan, bahkan bukan cuma kesehatan jasmani Tuhan, tapi juga terutama kerohanian. Tuhan mencukupkan semua yang dibutuhkan oleh keluarga ini, biar mereka terus berharap hanya kepada Engkau dan berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Biar firman terjadi di dalam seluruh kehidupannya, di dalam anak-anaknya. Aku berdoa supaya keselamatan terjadi atas jiwa seluruh keturunannya ya Tuhan. Pakai keluarga ini untuk menjadi mouthpiece, menjadi perpanjangan lidah untuk orang-orang yang tidak terjangkau oleh TRC, yang tidak terjangkau oleh Brandon, supaya dia nggak menahan diri untuk memberitakan bahwa Jesus is coming soon, bahwa Tuhan akan datang segera. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk pertemuan yang ada. Perserahkan semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus. Silakan Pak Jos. Bapak terima kasih. Pujilah dan untuk mendoakan khasnya Bapak Yesus. Bapak kami percaya Engkau baik, itu baik, Bapa yang baik. Amin. Sehingga untuk selama ya Tuhan buat Bapak Titius ya Tuhan. Amin. Berikan kekuatan kepada Bapak Titius ya Tuhan. Setiap dia beraktivitas, bekerja dan melayan Tuhan. Amin. Agar Bapak Titius setiasa Tuhan bergantung dan berharap kepadamu. Amin. Dan dia melewati proses-proses yang Kau izinkan dalam hidupnya. Amin. Dan Bapak Titius semakin dekat melekat denganmu ya Bapak. Amin. Terlebih di hari-hari yang akan datang ya Tuhan, apa yang Kau sudah percayakan kepada Bapak Titius Tuhan akan terjadi ya Tuhan. Amin. Karena Engkau menyertai Bapak Titius ya Tuhan dalam kerohanian ya Tuhan. Amin. Dan berkati kesehatan Bapak Titius, berkati pekerjaannya Tuhan. Amin. Engkau berkati Bapak supaya diberikan hikmat kebijaksanaan dalam segala hal ya Tuhan. Amin. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati istrinya, pulihkan keluarga Bapak Amin. Titius Tuhan. Kami Amin. percaya pulihan akan terjadi. Amin. Keluarga Bapak Titius. Amin dalam nama Yesus. Dan Engkau Tuhan yang akan memberkati, akan Amin. menolong, dan menuntun keluarga Bapak Titius. Amin. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan Kau berikan kepada keluarga Bapak Titius ya Tuhan. Terima kasih Bapak karena kesempatan yang Kau selalu berikan buat kami. Terima kasih atas kebaikan. Terima kasih Bapak. Semuanya ini kami panjatkan pada Bapak Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Buat penyertaan-Mu sepanjang pertemuan doa malam hari. Amin. Kami percaya setiap kami yang hadir Tuhan bukan secara kebetulan, tetapi kami adalah orang-orang yang berspirit. Amin. Yang Tuhan ingin pakai kami menjadi pendoa syafaat ya Tuhan. Amin. Paling tidak bagi keluarga kami, orang yang kami kasihi, pada para sahabat yang ada dalam TRC. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan penyertaan Amin. dari awal hingga selesainya dari Tuhan. Bahkan apa yang Bapak adalah konsider buat kami untuk memotivasi kami, menguatkan kami, koreksi kami ya Tuhan, supaya kami tergoyah dengan keadaan, tapi tetap memandang kepada Engkau. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan, karena sehelai rambut pun tidak satu pun yang jatuh tanpa sedikit Tuhan, apatah lagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bu Walina, Bu Edi, Bu Ida, Amin. Bu Galang, Bu Edi, Pak Titius, Bu Lucy, Pak Atta, dan Bu Morsyana, dan Pak Otto serta dari Tuhan. Engkau berkati semua Amin. dengan cara-Mu yang ajaib. Amin. Engkau melihat setiap kami, pergumulan kami, apa yang kami lalui Tuhan. Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan, kemampuan melewati hari-hari kami
Dan kami tidak lemah. Amin. Dan kami tidak mudah menyerah dengan kata Tuhan. Karena Tuhan yang ada di atas hidup kami. Amin. Bapa, surat kami dari tempat ini ya Tuhan, prihatin malam hari ini. Tuhan, ampuni kami jika ada dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami akui dosa kami ya Tuhan. Suci kuduskan kami dan kuasa darah. Biar kami kudus dan tercacat di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari sekiranya Kau menetapkan hidup kami ya Tuhan. Seperti Engkau membangunkan kami. Sekali lagi kami datang bersatu bertemu dengan Engkau dalam persekutuan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepada di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Ya, mantap ya dengan variasi yang baru ya. Ya, oke. Ya. Belum begitu. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Oh, ya udah, oke. Selamat beristirahat ya. Kita nggak terlalu larut malam hari ini ya. Oke. Selamat malam semuanya. Ya. Salam semuanya. Ya. Ya. Semuanya.